lu mau ngomong terserah. Gua akan ngomong terserah. empat mata ntar sama dia. Wah, jangan empat mata. Yang sekarang bukan empat mata. Oh iya. Itu nggak boleh, ntar dimarahin kalau takut berdua ini kali Mas, takut masalah dia malah jadi panjang. Iya. Nggak mungkin kalau KTP diperpanjang, gue pernah denger. Masalah diperpanjang enggak. Bukan masalah diperkeruh yang gue denger. Keruh air dong, pasir tuh dikeruh. Kita orang-orang mungkin yang di Jakarta seperti ini saudara bertiga, Antolin, Ari, sama juga Biayen di Jakarta, orang-orang sudah menengah ke atas semua. Ini kan kalau di daerah, saya di Bandung, kabupaten, ini di daerah-daerah, ini pendapatannya berapa? Ekonomi yang di awal. Itu kalau ada informasi yang menarik, yang mengancam, mereka itu mungkin tadinya tidak tahu hal apapun. Taunya pengen ngumpul-ngumpul, begitu satu ada bocor informasi yang tidak oke. Tapi karena teman yang ngasih tahu, ayo berangkat-berangkat aja. Tapi sekali lagi karena perekonomian. Padahal ini sebetulnya ada sebuah impres dari, itu impres Presiden, nomor 6 tahun 2009. Ini harus ada pengalihan bagaimana kalau memang mereka keterbatasan dari sisi ekonomi dan juga pendidikan yang memang sekarang juga sebetulnya prioritas di negara kita. Ini mereka harus dialihkan ke sebuah activity yang positif. Di antaranya impres nomor 6 tahun 2009. Itu tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dan ini ditujukan kepada 23 kementerian di Indonesia dan beberapa tingkat di gubernur dan juga bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Andai kata kalau ini berjalan dengan baik dari tahun 2009, namanya juga kreatif. Artinya di sini mencari suatu hal yang baru, digiatkanlah mereka masyarakat dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang memang artinya mereka akan memilah nanti. Wah, ngapain ini ngobrol-ngobrol yang tidak tentu dan tidak menghasilkan. Tetapi kalau ekonomi kreatif ini membangun bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kekreatifan mereka. Dan ini harus memang di sini disesuaikan APBN, APBD berjalan. Dengan berarti adanya ini, seperti ini. Berarti ini ya Pak ya, lebih ke kalau misalnya mereka punya pekerjaan, mereka nggak gampang dihasut karena ngerasanya, ngapain mending gua kerja cari duit gitu ya Pak ya. Di antaranya begitu. Kalau boleh dicek kemarin saya nggak tahu waktu di Maluku ini Muhammad katanya media juga jangan terlalu masalah tukang ojek Pak, masalah tukang. Bapak, kalau saya lihat dari pembicaraan Bapak mengenai undang-undang, bisa nggak Pak? Saya sempat baca tuh buku yang namanya ciptaan Bapak Tito Sulistyo ya. Itu Republik Tanpa Strategi. Apakah sudah terjadi di negara kita memang benar-benar republik kita tanpa strategi setelah reformasi? Justru strategi loh, jangan-jangan itu kerusuhan itu dibuat ya Pak untuk menutupi kasus yang lain? Bisa saja. Jadi begini, berarti kita jangan berbicara masalah strategi. Mereka itu simpel-simpel saja kalau masyarakat kita. Apalagi kalau yang pendidikan, mohon maaf, terbatas. Bagaimana mau menerapkan sebuah strategi? Orang kita mau cari buat makan saja buat besok, itu saja simpelnya. Faktor pendidikan dan masalah perekonomian, ekonomi awalnya. Perekonomian itu dua inti daripada sering terjadi kerusuhan di negara kita ini ya Pak ya. Dan salah satunya ini keakibat, beberapa pekan lalu di bubaran toko ini bikin pada saat setelah Lebaran ada temanya yang urban. Bubaran kantor Bapak, bubaran kantor. Bubaran kantor Pak. Bubaran kantor ya. Masuk ke itu urban pada saat setiap habis Lebaran. Ya karena kuenya sudah besar di sana. Kenapa ini kuenya tidak disampai ke Papua? Sekarang Freeport sudah 6.000 orang. Iya Pak. Keluar. Nah ini jadi harus perhatian oleh atau pemerintah terutama memang kira-kiranya jangan terlalu di ibu kota. Iya Bapak. Benar. Oke, jadi pemerintah harus concern juga jangan pernah di ibu kota pemerintahan, tapi ke daerah-daerah juga. Bapak, maaf ya Pak ya, bukan saya bela pemerintah, tapi kan pemerintah dengan adanya otonomi daerah sebetulnya kesadaran pemerintah daerah kan pemerintah juga. Iya, benar gitu. Anggarannya tapi masih tersentralisasi banyak di pusat. Oke, maksudnya itu kan sentralisasinya tetap di pusat. Yang Bapak inginkan jangan sentralisasinya hanya di pusat aja. Kalau bisa tiap bulan lah soan ya Pak ya. Ya, ada salah satu memang mulai 1 Januari 2011 kemarin salah satu BPHTB itu diserahkan kepada daerah. Oh. Sudah diserahkan pada daerah, tapi kan baru ya Pak, kita butuh waktu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Bapak juga udah nge-tweet kita ya, bubaran kantor ya.
ikut Twitter kita di Ikut bubaran Twitter kita kantor. di bubaran kantor. Terima kasih Bapak, sehat, salam buat keluarga di Bandung. Ya udah, Oke. gue mau liputan lagi nih, Gil. Liputan apa? Jangan yang kayak Enggak, begitu-gitulah. gue mau liputan bubaran restoran. Bubaran restoran. Maksudnya bubaran kantor. Iya, maksudnya. Bapak ngelihat muka saya kayak koki. Iya. Hai. Hei, Sol. Kayak sepatu kan tadi Bapak bilang bubaran toko. Saya habis beres-beres mas Ya bagus kalau kayak di gitu. bubaran toko. Kebetulan tadi Buyatnya pulang gitu. Bagus, Nanya sama bagus, Pak Sol. N Rembo. Udahlah, jangan pernah mempermasalahkan lagi hal-hal yang nggak jelas gitu. Emang kenapa sih Apaan? masalah yang nggak jelas gitu? Yang Iya, gimana nih? tadi aku bilang kalau supaya media ini jangan nambah-nambahin supaya kalau lagi ribut tuh jangan jadi tambah panas karena kompor-komporin kayak Mbak Ade gitu. Jadi media sering nambah-nambahin. Iya, kadang ya, kadang tuh suka dapat beritanya cuman misalnya banyak orang berkumpul di Senen misalnya gitu kan. Wah. Belum dapat berita apa-apa tapi terjadi kerusuhan di Senen karena banyak orang berkumpul di Senen. Padahal dia beli jam kiloan. Senen ya? Iya. Gini Sol, mungkin lo nanya kayak kasus Ambon kemarin. Kasus Ambon kemarin masalah tukang ojek meninggal. Tapi beritanya itu udah diselimuti oleh nuansa sara. Itu gampang banget terprovokasi Udah nggak masyarakat boleh, kita. nggak boleh, Udah nggak nggak bagus ya? boleh, udah urusan agama, suku, udah nggak bagus. Jadi kacau tuh. Sekarang udah parah lagi nih Facebook. Iya, sekarang Kalau udah dimanfaatkan. nulis Facebook, Kan semuanya tuh orang yang lihat. pengen nyerang ini, pengen ini, katanya berita yang nggak jelas, itu udah berarti udah kedesain kan? Berarti memang udah ada oknum-oknum tertentu. Terus sekarang gini loh, Ya. kerusuhan di Inggris itu juga lewat Twitter. Jangan ngomongin Inggris. Negara kita lah, itulah masyarakat Indonesia selalu bicara Maksud aku luar gini loh, negeri, luar kita negeri. ini diberi kemudahan Mungkin ini teknologi. kali Mbak Sally ya. Handphone semakin canggih ya Benar, kan? benar. Begitu handphone makin canggih, BBM isinya cuma provokasi. Ya kan tapi tergantung iman dan takwa seseorang. Ini depan banget tiap malam wudhu sholatnya kagak ya. Masa gue sholat bilang Berarti kalau emang media suka nambah-nambahin, aneh bingung sama media. Itu sebenarnya media apa warteg sih yang nambah-nambahin? warteg jarang nambahin. Jarang ya? Jarang. Etek bang ya. Berarti pokoknya kita provokasi masalah hal yang sara itu udah nggak boleh. Gini aja, kalau ketemu orang bercerita menjelek-jelekan orang, udah kita langsung poin aja. Lu mau ngadu domba? Oh iya benar. Apa mau ngadu jangkrik? Dengan sabung ayam. Jadi tekadkanlah, maksudnya gini nih, dipegang oleh diri kita masih kepentingan di atas segalanya, ya kan? NKRI itu harga mati dan bukan slogan aja, Iya. ya kan? Iya. Jadi benar-benar NKRI siapa yang mau ngerusak enggak? Luangkan waktu sesaat dari perebutan kekuasaan, pertengkaran elit dan apalagi kerakusan koruptor yang tidak pernah berhenti. Tengok saudara-saudara kita. Yang kerusuhan itu kayak gimana? Yang sedang bergejolak. Bergejolak lu, kayak baca puisi lu. Itu kalau udah kerusuhan, rumah ada yang dibakar. Orang kadang nggak mikir ya. Yang sedih lagi apa? Fasilitas pendidikan, sekolahan. Jadi sekolah pada puskesmas. Puskesmas. Anak-anak Terlantar. kecil mau sekolah. Di mana? Maaf, ini lagi ngomongin keluarga lu. Ntar lu minta cerita sama keluarga lu aja. Gue nggak jadi nih liputan nih. Kenapa? Masih sebel gue sama Mbak Ade. Kenapa? Takutnya gue udah selesai masalahnya. Dia ngobrol lagi sama yang lain, bikin provokasi lagi sama yang lain. Gini, jadi kebiasaan. Bukan gini. Pada saat kita sudah difilteri dengan kalimat, oh, lu mau ngomong terserah, Gue akan ngomong ngomong terserah. empat mata ntar sama dia. Wah, jangan Kayak empat lagu. mata. Yang sekarang bukan empat mata. Oh iya. Itu nggak boleh, ntar dimarahin Berarti dia kalau takut ini kali berdua-duaan. mas. Takut masalah dia malah jadi panjang. Iya. Nggak mungkin kalau KTP diperpanjang, gue pernah denger. Masalah diperpanjang enggak. Bukan Masalah diperkeruh yang gue denger. Keruh air dong, pasir tuh dia keruh. Terus itu. Iya. Enggak masalahnya Mas Ari. Heeh. Kan udah beres nih mematsang nih tadi nih. iya, udah. Takutnya dia sama karyawan lain jadi Iya, ribut lagi jadi kebiasaan. gitu. Tapi pada saat lo tidak menanggapi, kelar semua. Iya, gue udah, Gini, gua udah gini. ngerti Dalam nih. arti kita udah tahu nih, Mbak Iya, Ade orangnya kita udah gitu. tahu. Begitu dia ngomong lewatin aja. Iya, Gini. takutnya dengan orang yang lain yang Nih, yang Ari tadi kalau sama. dikasih tahu ya, dua orang ribut, tengah ada orang satu nih, provokator nih. Iya. Nih, dengerin nih. Nih, Iya. misalnya nih Ari. Ari. Nih misalnya siapa lah? Ya. Ya.
Nih Mbak Ade nih. Mbak Ade. Mbak Ade ngomong ke sini. Iya. Kalau lu memang udah nggak percaya, Heeh. ini lu ngotot, lu tinggal jelasin. Jelasin. Tapi kan kalau urusan terjadi kerusuhan, ini ngedengerin, makanya jadi. Kalau yang salah satu nggak ngedengerin mah, Tapi nggak kalau yang bakal. sana ngedengerin, satu ngedengerin Yang tiba-tiba didengerin? marah-marah. Nah, Ya kan tinggal jelasin. iya, enggak misalnya oke. marah. Kayak tadi Biru lebih bagus. gua bro. udah ngerti nih, emang Mbak Ade sifatnya seperti itu. Cuman dia ngobrol dengan yang lain juga seperti itu, Sama yang Apet. belum tahu, yang belum Semuanya. tahu karakternya Mbak Ade kayak gimana. Kayak Ngerti. begitu. Makanya gua harus ngomong secara 3 mata deh gua sekarang. Iya, bener. Nggak mau pakai 4 Karena mata. Mbak Ade itu sembarangan kalau ngomong. Kemarin ketemu Mas Andi, Mas Andi gondrong gitu. Bukan, masalahnya gini. Kalau ini Mbak Ade juga perlu kita bilangin begini. Pada saat membuat provokasi kepada orang terus jadi kerusuhan, ya. Tapi itu bukan Ini- sifat dia kok. Ini kan baru kali ini aja, selama ini enggak. Ini kan ditakutkan, ini kan Iya. ditakutkan tadi. sering Kayaknya ya. gua ngomong salah, ngomong Jangan, masih halo, baru, halo, masih baru. iya Pak, iya gampang Pak. Masih baru, jangan. Nyokap, nelpon. Nyokap telepon pakai sepatu. Ya. Wah, orang kaya kayaknya tuh. Bukan orang kaya, gua orang gila. Nih dia nih. Kebetulan lagi berdua-duaan. Apaan lagi kebetulan? Ayo dong, baikan. Tuh kan. Meskipun aku dalam posisi yang tidak salah dan teraniaya dan dizolimi sama Mas Ragil, ayo dong baikan aja deh. Harusnya Mbak Ade yang minta maaf sama saya berdua. Kenapa saya mau udah maaf-maafan. Mbak Ade yang kecil kayak jeruk pentet. Macet sama Mas Ari udah bayan dari tadi. Ya? Mbak Ade sini. Maaf nih sebentar nih ya, sebentar. Mbak Ade, jangan pernah sekali-kali mengambil keuntungan untuk kesenangan pribadi Mbak Ade. Tuh Resikonya. kayaknya demen tuh narik-narik gitu. Mas Ragi kalau begini, maaf nih Mas Adi nih. Mas Ragi kalau begini berdua kayak mau ke posyandu. Minta bulu kacang hijau. Kamu mau beli imunisasi Aku ya? kan gak jualan Mas Ragil, ngambil untung dari mana? Nih ya, terus sama tadi kembali lagi dulu sedikit ya. Kepada media diharapkan untuk tetap memberikan informasi yang berimbang, mendidik dan bukan malah memprovokasi, apalagi memberikan berita untuk kepentingan pribadi dalam arti biar beritanya laku. Ya pada gini, media benar begitu, tapi maaf ya Mbak Seli ya, bukan saya sekali lagi membela media. Tidak semua media seperti itu. Iya, kan ini ada saran. ada juga media yang memang benar-benar dia memberikan apa adanya tanpa ditutupin. Bahkan terkadang pemerintah, media mempunyai berita yang sangat signifikan, itu biasanya tolong akurat. Udah urusannya ke pejabat ya, tolong jangan diberitakan. Itu sering terjadi. Makanya mulai sekarang kita harus bicara tentang diri kita sendiri. Tuh, nih. Jangan pernah berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tapi lihat orang lain disusahkan atau enggak. Sekali lagi gua pengen bilang, pada saat kita hidup di dunia ini, pertanggungjawabannya di akhirat. Dan jangan lupa besok kita bakal kedatangan boyband. Iya benar. Boyband. Besok kedatangan boyband. Ini jaket. Boyband siapa ya, Boyband? Sungguh. Gimana sih? Apaan? Boyband. Apa? Oh ini. Bibirmu soek. Oh, Smash. Kan. Ini bukan semat motor bodong. Apaan Bukan. X. tadi kayak Smash Iya, gitu. iya, pokoknya Wah, lu sebelah kayak X online. kalau Smash ini Bisma Malam. Bisa. Ya pokoknya besok akan ada bintang tamu ya. X09. X online. Itu kayaknya pelatih dance-nya Ricky deh. Aku! Bukan Vicky. Siapa? Januari Titap.